Hai, selamat pagi friends. Kembali lagi dengan Oci. Jadi, sekarang Oci sudah berada di Tanjung Lesung lagi dalam perjalanan menuju ke pelabuhan Jeti Dishub Tanjung Lesung. Perjalanan aku kali ini adalah menuju ke dermaga baru banget, dermaga Jeti Dishub Tanjung Lesung. Aku melewati pantai Lalasa yang ada di dalam area Tanjung Lesung Resort. Untuk menuju ke dermaga Jeti Dishub Tanjung Lesung tersebut, kita harus masuk lewat pantai Lalasa tadi. Setelah itu belok kanan dan lurus terus sampai deh kita ke dermaga Tanjung Lesung. Hai, selamat pagi friends. Welcome back with Oci. Jadi pagi hari ini aku sudah sampai di Tanjung Lesung lagi. Jadi aku nggak bosan-bosan ke Tanjung Lesung. Jadi hari ini aku bersama teman-teman pemancing lainnya, aku akan mancing 3 hari 2 malam ke SMR dan Gosong Pasir, naik kapal mancing Yayu Dirgahayu. Yuk ikutin terus kegiatan aku mancing 3 hari 2 malam. Bye-bye. Ternyata friends, dermaga Tanjung Lesung ini tuh baru banget dan tempatnya tuh masih bersih. Mungkin teman-teman bisa jadiin ini jadi spot pancing di pinggiran gitu ataupun untuk menikmati sunset dan sunrise. Halo friends, jadi pagi ini jam 6 pagi aku sudah berada di kapal mancing. Nah pagi hari ini sebentar lagi kita akan berangkat menuju ke spot 1, kurang lebih waktunya 9 jam. Jadi selama sambil menunggu kita bisa sarapan ataupun istirahat dulu karena tadi malam cukup lumayan begadang ya. Perjalanan dari Jakarta menuju Tanjung Lesung kurang lebih 6-7 jam tadi malam. Oke teman-teman, ikutin aku terus ya. Oke friends, akhirnya setelah persiapan untuk berangkat, kurang lebih jam 7 pagi kita mulai mau berangkat dari dermaga Tanjung Lesung naik KM Yayu Dirgahayu. Sebelumnya dari IO-nya kita berdoa bersama dulu agar perjalanan memancing kita 3 hari 2 malam selamat sampai tujuan dan kembali lagi ke dermaga dengan selamat dan happy. Nah, kalau ini Mas Danis, IO dari Open Trip perjalanan mancing kita kali ini. Jadi sebagai IO, Mas Danis inilah yang menyediakan kebutuhan semua para angler selama 3 hari 2 malam di KM Yayu Dirgahayu. Terima kasih ya Mas Danis sudah mau repot-repot untuk ngurusin kebutuhan kita selama trip mancing kali ini. Habis doa dan briefing, langsung deh kita angkat jangkar dari dermaga. Nah, waktunya bales-bales kerjaan dulu sebelum bener-bener sinyal hilang. Jadi, perjalanan pada pagi hari itu berlangsung kurang lebih 8-9 jam menuju ke spot pertama di daerah Gosong Pasir Barat. Oke friends, jadi selama perjalanan menuju ke spot 1 mancing kita itu apa aja sih yang kita lakukan? Nih pertama aku juga liatin ABK yang lagi bikin rangkaian pancing untuk teman-teman angler. Wah ternyata memang harus banyak sih aktivitas yang bisa kita lakukan sambil menunggu menuju spot mancing. Nah aku juga nih mau nempel stiker destinasi Oci di KM Yayu Dirgahayu. Hihi. Ikuti destinasi aku di destinasi Oci. Jangan lupa subscribe ya. Halo, selamat pagi friends. Jadi sekarang aku udah di kapal Yayu Dirgahayu dan aku akan nunjukin ke kalian kamar-kamar yang ada di kapal ini. Jadi kapal ini memiliki 7 kamar, di mana 6 kamarnya muat untuk 2 orang dan 1 kamar muat untuk kurang lebih 3 orang. Yuk kita lihat kamarnya kayak gimana.
Jadi kayak gini nih, contohnya salah satunya. Ini kamar yang muat untuk 2 orang dan ini per kamarnya sudah ada AC-nya loh. Dan karena menuju spot pancingnya butuh waktu 8 sampai 9 jam. Jadi aku mau istirahat dulu ya. Kamarnya nyaman banget ya. Ada AC-nya juga. Habis itu tempat tidurnya spraynya bersih. Nyaman untuk tidur di sini. Mantap. Semoga nanti sore kita bisa semangat mancing ya. Soalnya istirahatnya cukup. Oke friends, jadi selama perjalanan di KM Yayu Dirgahayu itu kita juga ditemenin oleh kapten dan kru kapal. Jadi kru kapal itu ada 5. Salah satunya adalah Kang Maman, di mana dia yang chefnya di kapal ini. Jadi kita mau sarapan, Kang Maman lagi bikin nasi goreng. Jadi makanan sama di KM Yayu nanti kita terjamin enak pasti. Bersyukur banget friends. Jadi pagi itu kita sarapan nasi goreng pakai ayam goreng sambil melihat sunrise di kapal. Akhirnya sudah 5 jam perjalanan laut menuju ke spot mancing pertama. Nah, selama di kapal Yayu Dirgahayu ini kita mendapatkan 3 kali makan dalam sehari dan 2 kali snack. Karena udah jam 12 nih friends, saatnya makan siang. Wow, lihat menunya. Enak banget ya. Aku mau makan siang dulu nih friends. Hai friends, selamat sore. Jadi sore ini kita udah perjalanan dan udah hampir jam 4 sore. Jadi perjalanan kita udah lebih dari 8 jam, tapi kita belum sampai spotnya juga. Sambil nunggu-nunggu kita sambil trolling. Jadi trolling itu aku menempatkan pancingan di belakang kapal sambil kapal berjalan dengan umpan minnow. Semoga aja dapat ikannya. Karena kelihatannya cuaca pada sore itu bagus, jadi kapten memutuskan untuk ke spot yang paling jauh dahulu. Nah, perkiraan awal kapten yang awalnya 9 jam menjadi kurang lebih 12 jam. Jadi kita akan sampai di jam 7 atau jam 8 malam. Tungguin kita terus ya. Halo, langsung dari kapal Yayu Dirgahayu. Jadi tadi malam kita harusnya mancing di gosong pasir, tapi ternyata ombaknya overkill, gede banget. Kita sama sekali jadinya nggak bisa mancing, baru mancing sebentar langsung masuk semua. Kita langsung pindah spot. Sekarang baru pagi-pagi ini kita bisa mancing di SMR. Ini doain ya, semoga kita dapetnya banyak. Jadi ini lokasi kita tadi malam yang kurang bagus ombaknya, dan kita pindah ke SMR kurang lebih 4 jam. Oke, jadi sunrise pagi itu dan spot kita pindah ternyata lautnya lumayan tenang. Jadi pagi-pagi kita semua udah pada bangun dan langsung coba mancing lagi. Ya, ini Torik nih, si angler cilik yang sibuk jigging sambil makan jagung. Hahaha, lucu banget si angler satu ini. Jadi pagi itu sambil ada yang sarapan dan juga ada yang mancing. Dan pagi itu ramai banget juga ternyata ikannya. Tapi memang kalau pagi-pagi ya ikannya kecil-kecil ya friends. Tapi lumayan dapat banyak. Oke, ini aku mau nurunin nih. Kita akan main dasaran. Main dasaran guys. Selamat pagi. Di kapal KM Yayu Dirgahayu bersama Torik. Lagi asik makan jagung. Iya. Enak banget ini, masuk langsung deret gitu. Hei, dapet ikan apa ini? Ikan ekor kuning ya?
Oke, dapet ikan ekor kuning. Udah mulai satu-satu coba. Lagi yuk. Kita lepasin lagi ya. Karena mainnya dasaran aja dulu. Dapetnya tadi ekor kuning. Siapa tahu tiba-tiba dapet tenggiri babon. Jadi pagi itu kita memakai umpannya adalah potongan tongkol dan ini torik lagi nih. Torik dapet ikan nggak ya? Oke. 2 aja ekor. Terbang. Ikan terbang gara-gara aku, sorry. Angler cilik kita Torik tetap berusaha memancing. Mantep dia friends, semangat terus. Hebat banget sih si Torik. Jadi ada satu kejadian nih, ikan sengketa tiba-tiba Torik dapet kerapu besar banget. Jadi kerapu ini sempet ngambang friends karena sudah nyangkut di kotrekan. Jadi yang tadi pagi kita dapat ikan-ikan yang didapetin teman-teman juga, setengahnya itu kita bikin jadi kuah ikan kuning untuk menu makan siang kita hari itu. Mantap friends pokoknya. Oke, jadi setelah makan siang kita akhirnya pindah spot lagi nih sampai kita menemukan spot yang bagus. Hi friends, balik lagi with Oci, masih di KM Yayu Dirgahayu. Jadi kita masih pindah spot terus, soalnya kita belum dapet spot yang pas untuk dapet ikan yang gede-gede. Sempat dapet ikan sih kecil banyak, cuma kayaknya kita tetap pindah spot lagi. Masih semangat untuk mancing. Oke, ikutin terus ya. Ikutin destinasi aku di Destinasi Oci. Oke, jadi hari Sabtu siang itu aku udah ganti kostum dulu nih, gerah. Jadi aku pakai kaos krill, teman-teman bisa dapetin di Tokopedia-nya Mancing Syndicate. Nanti aku tulis di bio ya. Kaos-kaosnya tuh modelnya keren-keren deh. Jadi ini aku coba jigging sambil kapalnya pindah spot. Jadi ini ABK-nya sudah mulai mengangkat jangkar. Kita akan pindah spot lagi untuk mencari spot yang ikannya banyak dan besar. Tempat kita pindah spot nih juga banyak kapal-kapal mancing lainnya yang ternyata berhenti di spot yang sama. Dan kali ini aku akan coba ngoncer pakai ikan layang. Jadi hari siang itu kita masih tetap rame yang mancing. Ini termasuk ABK-nya. ABK-nya juga mancing, mau main dasaran sambil menunggu di teriknya siang hari itu. Dan kembali lagi with Torik. Ya, mocel dia friends. Tapi Torik hebat loh, dia tetap nggak nyerah walaupun mocel, dia tetap mau mancing terus. Oke, jadi siang itu kapal kita sempat mengalami masalah pada filter di mesin utamanya. Dan kebetulan ada KM Rizky Bestari yang di dekat kapal kita dan kita minta persediaan oli untuk mesinnya. Wah, jadi gini ya friends, caranya saling membantu antar kapal. Hai, selamat malam friends, balik lagi sama Oci. Jadi malam ini adalah malam terakhir aku di KM Yayu Dirgahayu sebelum besok kita balik. Dan sekarang kita semua lagi makan malam, makan ikan goreng pakai sambal kecap, pakai sayur asem. Habis itu nanti ini kita mau mancing lagi, semuanya udah pada siap mancing lagi. Dan sekeliling kita tuh banyak banget kapal-kapal mancing juga. Semoga malam ini peruntungan
Oke, aku jadi sebagai pemancing pemula, aku seringnya mainnya dengan teknik dasaran nih mancingnya. Jadi malam itu Bang Rizky dari Medan akhirnya strike nih setelah jigging habis makan malam. Oke, kita lihat ya dia dapet apa. Penasaran gak sih Bang Rizky ini dapet apa? Kayaknya ikannya gede nih. Akhirnya ternyata ikan yang didapat adalah ikan kue nih friends. Dan gak lama ABK-nya juga dapet nih friends. Dapet ikan apa ya? Oke, dapet ikan barakuda ternyata. Jadi ini pagi, jam 1:30 pagi, aku habis tidur dan aku coba mancing cumi. Dibantu dengan ABK-nya untuk jadi umpan kita mancing pagi-pagi itu. Pertama kali nih friends, aku coba mancing cumi. Halo friends, jadi sekarang jam 1:30 malam, masih dari KM Yayu Dirgahayu. Sekarang kita mau mancing lagi nih, tapi sekarang pakai umpan cumi yang udah dipancing juga tadi sama ABK-nya. Yuk kita lihat dapat atau enggak. Oke friends, jadi malam itu seperti biasa aku menggunakan lagi teknik dasaran di mana aku melepaskan benangnya sampai ke kira-kira ke dasar laut dan ditarik sedikit. Tidur, naik ikan. Jadi friends, gak pakai lama aku strike padahal baru naruh dan aku baru bangun tidur. Jujur ini tuh berat banget. Aku nggak tahu dapat ikan apa, tapi aku sempet nyerah sih. Dengan sisa-sisa kesadaran aku pada pagi hari itu, aku tetap berusaha coba tarik reelsnya, tarik jorannya. Aku yakin aku bisa, dibantu sih sama ABK-nya. Jujur ini berat banget. Mungkin ikannya memang besar. Jadi aku harus sampai pindah ke belakang kapal untuk tarik ikannya karena ikannya ngelawan terus nih, masih ngelawan terus. Oke, udah mulai kelihatan aku ternyata dapet ikan kue mata belok nih. Kita lihat ukurannya ya. Digancu dulu. Dan voila, aku dapet ikan kue mata belok. Gede banget friends. Mantap. Ini ikan yang telah membangunkan kesadaran aku pada pagi itu, dan setelah dapet ini aku jadi semakin semangat untuk mancing lagi. Yuk kira-kira aku dapet apa ya? Nggak lama lagi aku strike lagi nih friends. Tapi ini pakai reels yang beda. Nah ini juga aku agak kesulitan karena aku harus sampai bergerak ke depan, belakang kapal maksudnya. Karena ikannya ngelawan terus, sempat mengganggu teman-teman yang lain yang lagi jigging. Ya Allah. Dalam lagi, dalam banget lagi. Penasaran gak sih aku dapet ikan apa? Oke, ini udah mulai kelihatan nih ikannya. Ternyata aku dapat ikan salem nih friends. Oke, udah salem. Dapat teman mata belok guys. Oke, jadi udah dapat 2 mata belok dan salem. Mantap. Ayo bang. Oke, dari depan pindah ke tengah, dapat lagi dong. Kayaknya pagi-pagi ini lagi pada keluar nih ikannya. Bang, semangat bang. Jadi akhirnya peruntungan kita di pagi hari itu di KM Yayu Dirgahayu mulai berdatangan. Teman-teman angler lainnya juga dapat dong. Penasaran gak sih dapetnya ikan apa? Umpan yang dipakai sama abang ini tuh tadi adalah umpan tongkol nih friends. Tuh, iya sama.
Dan sepertinya pagi itu gerombolan Salam tuh kayaknya lagi lewat di bawah kapal kita nih. Itu sudah kelihatan. Yeay, dapatnya ikan Salam lagi. Wey. Bang, foto dong, gua foto. Gimana bang, testimoninya ya bang? Angkat bang, angkat. Weh, bantah. Nggak lama setelah bang itu aku strike lagi. Dapet ikan apa ya? Shit. Salam. Terus. Salam. Loh. Wuhui. Yeay. Dapat ikan Salam, friends. Mantap. Jadi untuk sementara hasil pancingan aku pagi itu ini dulu friends. Oke, jadi ini abang ABK-nya juga dapat nih friends, mantap. Pokoknya kita gantian nih dapetnya. Jadi pagi ini along. Yuk kita lihat dapat apa ya? Ya, siap-siap. Wuhu, panen Salam. Jadi saat mancing pagi itu ada beberapa teman angler yang saat jigging itu langsung dapet ikan tongkol bertubi-tubi. Tapi aku juga coba nih, tapi belum dapet juga. Friends, sekarang pakai jigging. Sebelum kita makan bubur ikan lagi. Jadi teman-teman, umpan-umpan yang kita pakai di hari itu juga nggak cuma pakai tongkol ataupun cumi hidup, kita juga pakai ikan terbang kayak gini nih, ikan terbang kecil yang didapat pakai kotrekan ABK-nya tadi, dipasang lagi untuk jadi umpan nanti main dasaran. Pagi itu ternyata hujan juga, tapi karena tertarik dengan lampu kapal kita, banyak juga nih ikan-ikan yang terlihat. Memang mantap mancing di KM Yayu Dirgahayu karena pagi itu kita udah disiapin bubur ikan. Jadi sekarang hujan, pagi ini hujan. Udah mau terang, habis itu kita makan bubur ikan. Mantap. Mancing ikan sambil makan bubur ikan. Halo, selamat pagi friends. Welcome with Oci. Setelah makan bubur ikan, kita makan ikan-ikan hasil pancingan dari semuanya. Dari 20 ikan besar sih, dari 20 ikan besar. Kita hitung besok ya. Belum hari kedua. Hari kedua kita nggak hitung lagi. Setelah malam pertama agak ikan, malam keduanya malam sampai pagi. Mantap. Jadi ikan-ikan yang didapat oleh angler-angler pada pagi itu akhirnya kita taruh di tempat penyimpanan ikannya yang full es. Oke, jadi tadi kita pakai, udah putus. Tapi udah tinggal setengah, pinter ya. Oke, kita tadi kan pakai umpannya ikan tembang.
Nah sekarang kita mau ganti pakai cumi. Cuminya masih hidup, friends. Waduh, Oke. Oke, jadi sebelum sunrise ternyata di luar itu hujan lagi nih friends. Dan kita sudahi acara mancing kita pagi ini. Hola friends, jadi setelah mancing tadi pagi, ini salah satu hasil dari angler adalah ikan tongkol. Dan pagi ini sambil menunggu perjalanan ke daratan, aku mau buat sashimi dari tongkol ini. Setelah tongkol ini ditangkap, tongkol ini digantung agar darahnya turun dan keluar dari badan tongkol, dan aku sudah membersihkan kepala serta perut ikannya. Untuk membuat sashimi dari tongkol ini tidak boleh dibersihkan menggunakan air ya friends. Oke, dari tadi aku sudah mulai memotong dan file untuk menjadi sashimi. Jadi aku membuang bagian daerah dekat rusuk nih yang warna merah tua itu nanti nggak dimakan ya friends. Jadi aku pisahkan dulu daging tongkolnya itu yang mana benar-benar bisa dimakan dan yang mana yang enggak. Jadi ini adalah bagian daging ikan yang bisa jadi sashimi. Aku lepas dulu dari kulitnya nih friends, soalnya kulit dari ikan tongkol ini kan agak tebal ya. FYI nih friends, aku itu belum pernah buat sashimi dari ikan tongkol. Ini adalah pertama kalinya Ochi buat sashimi dari ikan tongkol. Setelah kita kuliti ikannya, akhirnya mendapatkan daging yang bisa digunakan untuk sashimi. Jadi ini aku potong-potong lagi untuk siap dimakan. Setelah dipotong-potong dan disiapkan, aku menyiapkan lagi jeruk nipis untuk diperas di atas tiap-tiap daging tongkolnya untuk mengurangi bakteri. Dan aku menyiapkan juga kecap asin serta togarasi untuk teman-teman yang mau langsung makan sashiminya. Deg-degan sih sebelum aku kasih orang, jadi aku orang pertama yang cobain sashimiku. Setelah aku coba ternyata enak loh friends. Rasanya tuh kalau yang suka sashimi, ikan tongkol ini tuh rasanya mirip kayak ikan tuna. Selain aku suka, ternyata Torik juga suka banget loh sama sashiminya. Untuk teman-teman yang mungkin gak mau makan mentah, akhirnya dibuat deh torchnya. Jadi daging sashimi tadi di torch, jadi agak setengah matang ataupun matang biar teman-teman yang lain juga bisa cobain. Selain itu kita juga menambahkan mayones serta saus gitu, jadi bikin saus mentai sebelum di torch, dan itu friends rasanya enak banget. Oke, jadi nggak sia-sia aku bikin sashimi pagi itu. Jadi sashiminya ludes abis dimakan semua. Setelah kita makan sashimi, sekarang waktunya kita tur kapal mancing Yayu Dirgahayu. Kalau teman-teman mancing di kapal Yayu Dirgahayu ini, di sini tuh ada chair jumlahnya 7 di belakang kapal yang luas banget, dan di situ buritannya juga cukup luas untuk teman-teman yang mau mancing. Oke, kita masuk ya ke badan kapalnya. Setelah masuk kapal, kita
kita bisa ke arah bawah itu, ke arah kamar yang tadi di awal video udah aku jelasin juga bahwa di sini ada 7 kamar dengan kapasitas kurang lebih itu bisa muat 15 orang. Ada 6 kamar dengan isi 2 orang dan 1 kamar isi kurang lebih 3 orang. Pokoknya tiap kamar itu ada AC-nya loh friends. Jadi untuk teman-teman yang mau istirahat itu nyaman dan cukup banget. Di KMIAyu Dirgahayu juga terdapat 2 toilet dengan fresh water. Jadi teman-teman gak usah takut kalau mau mandi. Di sini juga ada 2 toilet duduk. Wow, pokoknya nyaman. Dan juga ada dapur yang lengkap. Jadi untuk ABK-nya masak sih lengkap ya. Tempat cuci piringnya juga ada. Jadi bersih, dijamin piring-piringnya dicuci bersih. Nah, ini kita masuk ya. Di bagian atas kapal itu ada ruang tamu nih friends. Ruang tamunya ini muat banyak banget untuk teman-teman yang mau istirahat, ngumpul-ngumpul kayak gini. Ataupun kalau mau teman-teman tidur di situ juga bisa. Dan di situ juga ada 2 kulkas yang bisa teman-teman taruh untuk minuman-minuman dingin. Nah, di kanan kiri kapal juga lumayan loh friends. Tempatnya itu sungguh sangat cukup untuk memancing. Jadi walaupun kita rame-rame di sini, nggak ada yang nggak dapet tempat untuk mancing, semuanya dapet. Oh ya, untuk urusan safety nggak kalah nih pentingnya. Di sini ada pelampung-pelampung juga di dalam ruang tamu tadi nih friends, dan juga di luarnya juga ada pelampung-pelampung ban. Oke, sekarang kita ke bagian depan kapal nih friends. Jadi di bagian depan kapal itu ada mesin kapal dan juga jangkar. Di sini yang para ABK pada setiap kita jika pindah spot ataupun mau pergi, mereka pada kesini nih, mereka pada menurunkan atau menaikkan jangkar. Nah, di bagian atas kapal adalah bagian khusus kapten. Oke, kita ke atas ya. Jadi friends, di atas itu tuh tempatnya ternyata luas. Di sini cuma ada kapten yang sedang mengendarai kapal, oke. Jadi kapten lokasinya tuh di atas. Memang mungkin agak panas ya, kaptennya emang kuat, Kang Ujang. Jadi di sini di atas ini luas. Teman-teman kalau yang mau popping juga bisa dari atas ini, ataupun teman-teman yang mau chill ngeliat sunrise or sunset juga bisa dari atas kapal ini. Nah, kapal ini dilengkapi oleh mesin yang cukup lengkap, serta dilengkapi juga dengan fish finder, radio, serta GPS. Oke, setelah perjalanan dari SMR 8-9 jam, akhirnya kita sampai di Tanjung Lesung. Setelah sampai di Tanjung Lesung, ini dia nih bagian yang paling ditunggu-tunggu oleh para angler, yaitu adalah pembagian ikan. Jadi ikan yang kita dapatkan di 3 hari 2 malam selama di KMIAyu Dirgahayu itu dijembrengin nih friends semuanya di pinggir dermaga. Dan di sini ikan-ikannya akan dihitung dan dibagi rata untuk setiap angler. Karena kita ada 17 angler yang ikut pada hari itu, maka ikan-ikan yang didapatkan dibagi rata untuk 17 angler tersebut. Jadi pembagiannya adalah melakukan pengundian nomor. Ikan-ikannya itu yang sudah dibagi ditempel nomor dan dikocok deh, siapa yang dapat nomor tersebut itu yang dapat ikannya. Oke, saatnya pengundian. Jadi sekarang aku juga mau ngambil nomor nih. Dapat ikan yang mana ya? Wah, lumayan banget nih. Aku dapat ikan kue, ikan salam dan lain-lainnya. Mirip seperti yang aku dapat waktu pas aku mancing. Ya, emang rezekinya. Lihat, lumayan kan? Aku masukin cooler box deh. Dengan selesainya pembagian ikan tadi, berakhir juga sudah video mancing aku di KMIAyu
Ikuti destinasi aku di destinasi Oci berikutnya.